Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kelembagaan dalam modal sosial, mata kuliah pengembangan masyarakat dengan dosen pengampu Encik Jeli Ripka Danali Lumengkewas SP MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama Angelik Lumi dengan NIM 200311030002, kemudian Yeskel dengan NIM 200311040016, kemudian Saltil Marabata dengan NIM 200311040022, kemudian Francisca Malewa dengan NIM 200311040028, kemudian ada Fania Monika dengan NIM 200311040071. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, kelembagaan yang terdiri dari pengertian kelembagaan, komponen kelembagaan, kemudian yang kedua, modal sosial yang terdiri dari pengertian modal sosial dan komponen modal sosial. Kemudian yang ketiga, pengembangan kelembagaan dalam modal sosial. Kemudian yang keempat, contoh studi kasus. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kelembagaan. Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi atau memiliki kekuatan sanksi, dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sama anggota masyarakat. North 1990 mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian komponen kelembagaan. Pejovic tahun 1999 menyatakan bahwa kelembagaan memiliki 3 komponen, yakni yang pertama aturan formal meliputi konstitusi, statuta, hukum, dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Kemudian yang kedua aturan informasi meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia tempat hidup masyarakat. Kemudian mekanisme penegakan. Semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu modal sosial yang terdiri dari pengertian modal sosial dan komponen modal sosial. Pertama, pengertian modal sosial. Modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kepercayaan, dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Putnam tahun 1993 mendefinisikan modal sosial sebagai suatu fitur organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Adapun komponen modal sosial yaitu yang pertama ada kepercayaan atau trust, kemudian norma atau norm, kemudian yang ketiga jaringan atau network. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pengembangan kelembagaan dalam modal sosial. Pengembangan kelembagaan dalam modal sosial sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di bidang agribisnis pertanian. Dalam pengembangan kelembagaan modal sosial, beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti 8 poin berikut. Yang pertama, pembentukan dan pengembangan kelompok tani. Kelompok tani dapat memberikan manfaat bagi petani dalam hal penyediaan informasi, pelatihan, akses ke pasar, pembiayaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, penguatan organisasi petani. Organisasi petani dapat membantu petani dalam penyediaan informasi pelatihan, bantuan teknis, akses ke pasar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pengembangan jaringan kerjasama antar petani. Dalam jaringan kerjasama antar petani,
Petani dapat saling berbagi informasi, teknologi, pengalaman, dan sumber daya lainnya. Kemudian yang keempat, peningkatan kapasitas petani. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan informasi dan sumber daya lainnya. Kemudian yang kelima, pengembangan koperasi. Koperasi dapat membantu petani dalam hal pembiayaan, pemasaran, dan akses ke pasar. Kemudian yang keenam, pengembangan sistem informasi pertanian. Pengembangan sistem informasi pertanian dapat membantu petani dalam hal akses informasi mengenai pasar, teknologi, pembiayaan, dan lain-lain. Sistem informasi pertanian juga dapat membantu petani dalam mengembangkan strategi usaha pertanian yang lebih efektif. Kemudian yang ketujuh, peningkatan akses ke modal. Peningkatan akses ke modal dapat dilakukan melalui program pembiayaan yang dikelola oleh pemerintah atau swasta. Kemudian yang kedelapan, peningkatan akses ke pasar. Peningkatan akses ke pasar dapat dilakukan melalui pengembangan jaringan kerjasama antar petani, pengembangan koperasi, dan pengembangan sistem informasi pertanian. Kemudian kita masuk dalam contoh studi kasus. Jadi studi kasus yang kami angkat di sini dari jurnal Gulawenta, jurnal studi sosial, volume 5 nomor 1 Juni 2020 halaman 52 sampai 59 dengan judul Modal Sosial Kelembagaan Petani Karet di Kabupaten Kuantan Singingi dengan penulis Esyofian, Sujianto, dan Tito Handoko. Adapun tujuan dari studi kasus yang kami angkat ini yaitu untuk mengetahui upaya pengembangan kelembagaan petani karet dalam penyelenggaraan modal sosial petani perkebunan karet. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus modal sosial petani perkebunan karet dan kelembagaan yang menjadi solusi permasalahan kontekstual masyarakat perkebunan karet. Kemudian hasil dan pembahasan dari studi kasus yang kami angkat yaitu modal sosial kelembagaan petani karet ada beberapa alur pembentukan tindakan kolektif sehingga dapat dipahami unsur modal sosial yang terbentuk dalam tindakan kolektif tersebut. Unsur-unsur yang terlihat dalam membentuk tindakan kolektif tersebut adalah yang pertama, hubungan saling percaya atau trust yang meliputi adanya kejujuran dan toleransi oleh panitia sementara maupun oleh petani karet yang hasil karetnya akan dilelang. Kemudian yang kedua, pranata meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh petani karet, norma-norma dan sanksi-sanksi dan aturan yang dimiliki kelembagaan. Dan yang ketiga itu jaringan sosial, meliputi adanya partisipasi, pertukaran timbal balik oleh petani karet dan toke, solidaritas dan kerjasama antar petani karet yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Terdapat permasalahan dalam kegiatan penjualan karet secara kolektif yaitu kepercayaan, yakni sebagian warga khawatir bahwa pengurus tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan jujur. Kemudian yang kedua, keterkaitan sebagian petani karet dengan pedagang karet atau toke disebabkan adanya hubungan hutang piutang antara petani karet dengan toke. Adanya hubungan kerabat dengan toke, baik karena hubungan daerah maupun hubungan perkawinan, menyulitkan bagi si petani karet untuk menjual hasil produksi pada toke lain. Yang kesimpulan, modal sosial kelembagaan petani karet di Kabupaten Kuantan Singingi didorong oleh unsur kepercayaan, pranata, dan networking. Modal sosial dalam pengembangan kelembagaan terbangun atas dasar desakan ekonomi karena sikap dan pola pikir masyarakat perkebunan karet di Kuantan Singingi cenderung pragmatis. Unsur-unsur yang terlihat dalam membentuk tindakan kolektif tersebut adalah yang pertama, hubungan saling percaya atau trust yang meliputi adanya kejujuran dan toleransi oleh panitia sementara maupun oleh petani karet yang hasil karetnya akan dilelang. Kemudian pranata meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh petani karet, norma-norma dan sanksi-sanksi dan aturan yang dimiliki kelembagaan.
Dan jaringan sosial meliputi adanya partisipasi, pertukaran timbal balik oleh petani karet dan toke, solidaritas dan kerjasama antar petani karet yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Berikut adalah lecture pustaka dari materi yang telah kami paparkan. Demikian yang boleh kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.